5 korban luka akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi hingga malam tadi masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Dari seluruh korban, 1 diantaranya merupakan sopir truk galon air mineral inisial BW yang menjadi pemicu kecelakaan beruntun. Saat ini kondisi BW yang sedang cedera pada bagian kepala sudah bisa membuka mata. Meski sudah sadar, pihak rumah sakit belum bisa memastikan apakah sopir truk tersebut sudah bisa diperiksa oleh kepolisian. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik, ya, sudah mulai bisa membuka mata. Sejauh ini 6 korban tewas sudah teridentifikasi dan diserahkan ke keluarga masing-masing, sementara 2 korban tewas lainnya belum teridentifikasi dan menunggu hasil tes DNA. Hasil pemeriksaan diperkirakan baru bisa diketahui dalam waktu 7 hari. Dari Jakarta, Syahreza, Tri iNews melaporkan. Remblong. Gerbang tol Ciawi. Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi arah Jakarta, tepatnya di kilometer 41, terjadi pada Selasa 4 Februari sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula ketika truk angkut galon diduga remblong sebelum memasuki gardu tol Ciawi 2. Truk tersebut kemudian menabrak 6 kendaraan yang sedang antri di gerbang tol. Hantaman keras truk menyebabkan 3 kendaraan langsung terbakar. Sebanyak 8 orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 11 orang luka-luka dirawat di RSUD Ciawi. Kecelakaan ini memicu kekhawatiran masyarakat soal kendaraan besar yang melintas di tol yang kelebihan dimensi dan kelebihan muatan. Sementara itu menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, kecelakaan yang sering terjadi tidak hanya diakibatkan oleh pengemudi yang mengalami kelelahan, namun juga pembangunan jalan tol yang masih belum sempurna. Agus mengatakan jalan tol yang bisa digunakan harus dengan pembangunan yang sempurna, seperti bahan-bahan bangunan yang digunakan harus sesuai standar dan fasilitas di sepanjang jalan tol harus memadai dan konsisten. Kesadaran masyarakat juga sangat penting, seperti menjauhi kendaraan truk dengan muatan berat. Kalau nanti Anda tanya, caranya gimana? Ya, hindari aja. Ketika Anda di jalan, jangan dekat-dekat dengan truk. Karena kita nggak tahu apakah supirnya paham rambu, umumnya tidak. Artinya kalau ada truk, jauhi. Kurangi kecepatan, cari kesempatan ke sebelah kanan, nyusul. Jangan ke sebelah kiri, karena truk di jalur 1, kirinya tuh emergency stop. Susul terus, jangan Anda ketemu lagi, susul lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berupaya untuk memulangkan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reinhard Sinaga dari Inggris ke tanah air. Upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reinhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia. Kemenko Kumham Imipas mengklaim pemulangan Reinhard berbeda dengan pemulangan narapidana dari negara lain. Karena pemulangan ini sebagai pertukaran narapidana. Tentu kita sebagai sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi semua warga negara kita di luar negeri kita lindungi kepentingannya, meskipun yang bersangkutan itu melakukan kesalahan dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan dari negara yang bersangkutan. Soal salah itu soal lain, tapi sebagai warga negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Reinhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada 2020. Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual
termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017. Ia harus menjalani minimal 40 tahun buih atas kejahatannya tersebut. Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reinhardt menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire. Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat. Baru-baru ini, Reinhardt dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain. Ia dikeroyok karena kejahatan yang dilakukannya.